Hampir di semua video saya selalu ingatin ke kalian untuk jangan klik link atau URL sembarangan. Kenapa? Nah, alasannya saya akan bahas di video ini. Di video ini saya akan tunjukin ke kalian apa saja yang bisa dilakukan hacker hanya dengan menggunakan URL. Hai guys, kembali lagi ke channel ini. Channel saya berbagi ilmu tentang IT security. Pada video saya sebelum-sebelumnya, saya selalu ingatin ke kalian untuk jangan klik link atau URL sembarangan, karena hanya dengan menggunakan URL saja, hacker udah bisa mendapatkan data sensitif atau data pribadi dari kita. Nah, di video ini saya akan tunjukin ke kalian apa saja sih yang bisa dilakukan hacker hanya dengan menggunakan URL. Ini hanya beberapa sampel aja yang saya ambil. Dengan menggunakan link atau URL, hacker bisa mendapatkan informasi apa aja. Oke, di video ini saya nggak ngasih tutorial ke kalian bagaimana cara install toolsnya, karena poin yang mau saya sampaikan di sini adalah apa saja sih data atau informasi yang bisa diambil oleh hacker hanya dengan menggunakan URL. Nah, di sini saya udah siapin toolsnya, namanya Pscam. Dan tools ini yang akan kita gunakan nanti untuk generate URL dan juga untuk mengambil informasi atau data yang sudah kita dapatkan dari handphonenya. Nah, dengan tools ini kita bisa melihat IP address, alamat, atau bahkan merekam suara dengan menggunakan mikrofon, dan kita juga bisa hack kameranya. Oke, langsung saja. Nah, link yang pertama kita coba untuk mengambil informasi yang umum seperti IP address, browser yang digunakan, atau sistem operasi yang digunakan. Oke, nah kita tinggal copy aja linknya, kemudian kita kirimkan ke WhatsApp. Nah, untuk media pengiriman linknya ini bisa banyak, bisa dari email, Instagram, Facebook, atau di contoh ini saya mengirimkan linknya itu dengan menggunakan WhatsApp. Nah, setelah kita kirim linknya, kemudian kita coba akses dengan menggunakan handphone. Nah, dari handphone kita coba klik linknya, dia hanya diarahkan ke website gitu. Nah, website ini hanya website random dan tidak terjadi apa-apa di handphonenya. Tapi kalau misalnya kita lihat di aplikasinya tadi, di tools yang kita gunakan tadi, kita udah dapat informasi seperti IP address, sistem operasi yang digunakan. Ini contohnya di handphone tadi menggunakan Android. Kemudian Android versionnya berapa? Kemudian ada informasi browser yang digunakan juga. Nah, di sini dia menggunakan Chrome dan dia juga bisa melihat versi dari browsernya. Nah, kemudian kita coba klik juga URL-nya tadi di komputer. Nah, kalau di komputer sebenarnya sama aja informasi yang kita dapatkan, yaitu seperti IP address, OS yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan Linux. Kemudian browser yang digunakan dan versi dari browsernya itu versi berapa. Nah, selanjutnya kita coba link yang ketiga, yaitu link untuk cuaca gitu. Jadi dengan kita kirim linknya tadi, otomatis cuaca kan biar lebih akurat dia harus mengaktifkan lokasi ya. Nah, setelah diaktifkan lokasinya untuk melihat cuacanya, kita juga bisa melihat. Jadi datanya itu juga akan dikirimkan ke tools yang tadi yang kita buat dan kita bisa tahu lokasinya di mana. Gitu. Nah, ini jadi dia akan dikasih link untuk Google Map, tapi memang untuk lokasinya masih belum terlalu efektif ya, belum terlalu akurat kalau saya lihat. Nah, 3 link tadi fungsinya adalah untuk mengambil informasi dari kita gitu. Nah, ada satu lagi link yang akan saya contohkan di sini, yaitu link untuk hack kamera. Nah, di sini coba kita copy linknya, kemudian kita kirimkan ke WhatsApp. Oke, nah di handphone dia nggak ada terjadi apa-apa. Jadi hanya ada gambar seperti ini. Nah, dan ternyata hanya dengan menggunakan URL tadi dia udah bisa mengambil alih kamera kita. Jadi kamera kita sudah disadap dan itu akan mengambil foto secara real time dan akan dikirimkan ke si hacker gitu. Nah, ini sangat sensitif ya, apalagi dia bisa mengambil alih kamera. Nah, misalnya kita ada di ruangan yang informasi di dalam ruangan itu sensitif semuanya, dia bisa saja mengambil informasi dengan menggunakan kamera kita sendiri gitu. Jadi kita nggak sadar sebenarnya kamera kita udah diambil alih dan kemanapun kita pergi dia bisa tahu gitu. Nah, atau itu bisa juga digunakan untuk memata-matai kita untuk melihat kita lagi ngapain atau kita lagi di mana gitu. Nah, jadi memang sangat berbahaya kalau misalnya kita sembarangan klik link atau URL yang dikasih ke kita tanpa kita verifikasi terlebih dahulu link itu aman atau enggak. Nah, caranya gimana untuk memastikan link itu aman atau enggak? Silahkan tonton di sini. Jadi sebelum kalian klik link, pastikan dulu link itu emang benar-benar aman. Oke, itu saja tips yang bisa saya share hari ini. Like videonya kalau kalian suka, dislike kalau tidak, dan komen di bawah kalau misalnya kalian pengen saya bahas apa lagi di video selanjutnya. Dan tenang aja kalau kalian ada pertanyaan silahkan di komen di bawah dan saya pasti akan jawab. Dan semoga dengan video ini kalian semakin teredukasi dan semakin aman. Oke, itu saja. Stay safe dan stay secure.